Sudah nggak asing lagi dong sama makanan yang satu ini. Bentuknya yang panjang dan rasanya yang kenyal membuat makanan ini banyak penggemarnya. Bicara tentang masakan Jepang, gak lengkap deh kalau nggak ngebahas soal mie. Yap, di Jepang mie menjadi salah satu makanan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan budaya masyarakatnya. Ada berbagai macam jenis olahan mie di Jepang dan yang cukup terkenal adalah mie jenis soba, udon, dan ramen. Den Unyil katanya mau ngajak-ngajak Pauga makan. Dari tadi muter-muter doang. Ya sabar dong Pauga. Kita nyebrang dulu ke kota Asakusa. Ya, cacing deh perut Pauga keburu pada pingsan, Den. Ya asal jangan Pauga aja yang pingsan. Nanti susah gotongnya. Emangnya kita mau makan apaan sih? Kita bakal cicipin mie khas Jepang, Pak. Ya, mau makan mie aja ribet banget. Soba merupakan masakan mie tradisional Jepang yang dibuat dengan bahan utama tepung gandum. Selain disajikan dengan kuah hangat, soba lebih sering disajikan dalam keadaan dingin. Letakkan di atas keranjang bambu, lalu makan dengan cara mencelupkannya ke dalam kuah. Kuah soba sendiri terbuat dari kaldu ikan bonito yang dicampur dengan kecap asin dan juga rumput laut serta gula. Mantap! Nah, kalau yang ini adalah udon. Udon sudah cukup populer di Indonesia. Ukuran mie-nya yang tebal dan besar merupakan ciri khasnya. Sehingga makan seporsi mie udon saja sudah dijamin langsung kenyang deh. Salah satu jenis udon yang terkenal adalah kitsune udon. Nah, kitsune udon sendiri menggunakan topping tahu. Enak deh. Udon biasa disajikan dalam semangkuk kuah hangat. Nah, ini dia nih Pauga kedai ramennya. Ayo Pak kita masuk. Unyil sudah lapar nih. Ini mie yang kayak di film-film kartun itu ya, Den ya. Tapi jangan sembarangan makan, Den. Tenang aja Pak, kedai ramen Naritaya ini sudah ada sertifikat halalnya kok. Jadi aman. Kalau begitu, Kemon, kita masuk. Iya, ayo. Siapa yang suka ramen? Tahu nggak sih, mie kuah yang lagi booming di negara kita ini sebenarnya bukan asli Jepang loh. Menurut sejarahnya, pada zaman Meiji mie ramen diimpor dari Cina karena dalam pembuatannya memerlukan air dari danau kan yang ada di Cina. Berbahan dasar terigu, garam, air, dan air kansui ini memiliki tekstur yang kenyal dan berwarna kuning pucat dengan bentuk lebar dan panjang yang bervariasi. Mie ramen sering disajikan dalam kuah kaldu panas, namun juga ada yang digoreng loh. Nah, kalau sedang berkunjung ke kota Asakusa, jangan lupa mampir ke kedai ramen halal Naritaya ya. Mie ramen di kedai ini dijamin halal tanpa menggunakan alkohol dan sejenisnya, sehingga aman dikonsumsi untuk wisatawan muslim. Seperti restoran ramen pada umumnya, pengunjung dapat membeli tiket menu pada vending machine sesuai dengan menu yang diinginkan, lalu memberikannya pada pelayan. Menu yang ditawarkan untuk ramen sekitar 700 yen atau sekitar 85 ribuan. Dengan menu ramen yang menjadi andalannya adalah ramen original alias ramen rasa asli. Tampilan ramen halal tidak jauh berbeda dengan ramen pada umumnya. Disajikan dengan nori, daun bawang, sayuran, serta telur rebus. Sedangkan kuah kaldunya yang gurih terbuat dari kaldu ikan bonito dan rumput laut. Yummy! Ayo, yang pada ngiler, main-main ke Jepang buat nyobain enaknya aneka mie khas Jepang ya. Gimana sih, Den, caranya bikin mie ramen? Penasaran, Pak Oga. Bikinnya sih sama kayak mie pada umumnya, Pak. Yang membedakan itu cuma pada bumbunya. Ya, sama kayak bikin mie ayam dong, Den. Ya, tapi rasanya beda jauh, Pak. Di sini 85.000 dapat satu mangkok ramen.
kalau di Sukamaju bisa makan mie ayam rame-rame, Den. Mending Pak Oga nyari mie ayam aja dah. Dasar nih Pak Oga. Jalan-jalan ke Jepang gak lengkap nih tanpa mie ramen. Sudah pada tahu kan kalau mie ramen ini bukan berasal dari Jepang, tapi berasal dari negara Cina. Orang Jepang sering menyebutnya cuka soba atau shina soba. Artinya mie dari Tiongkok atau Cina. Sejarah ramen ini bermula pada tahun 1910. Ketika itu ada 2 orang koki Cina memperkenalkan makanan baru berupa mie dengan kuah kaldu, dinamakan shina soba. Tokugawa Mitsukuni atau Minokomon adalah orang Jepang yang pertama kali memakan ramen. Pada tahun 1985, seorang pengusaha bernama Momofuku Ando memperkenalkan versi kemasan pertama dari cuka soba, disebut dengan nama chicken ramen. Kata itu diambil dari kata Cina, la atau menarik dan mian atau mie. Ramen berkembang menjadi fenomena dunia dari Amerika hingga Ukraina dalam variasi yang tanpa batas. Ada ramen kari, udang, sayuran, bahkan lemon pedas. Laris manis dikarenakan harganya yang murah dan menyiapkannya yang gampang. Nyam nyam nyam. Unyil juga suka nih. Mari